Oke, soal kali ini nanti kita bahas terkait materi bangun ruang dan segitiga. Kita mulai dari nomor 1. Diketahui segitiga ABC dan segitiga RCA sebangun. Perhatikan ya, yang sebangun adalah segitiga ABC dan segitiga RCA. Di situ sudah dijadikan gambarnya dengan koordinat-koordinatnya untuk titik B 0,1, C-nya 0,0, dan A-nya 2. Nilai X ditambah Y berapa? Nah, ini kita coba gambarkan dulu ya segitiganya. Itu ada segitiga ABC. Kalau kita menyesuaikan bentuknya di dalam gambar, nah seperti ini. Segitiganya B, C. Nah, koordinatnya di sini. Berarti kalau ke sini, ini kan ada 2,0 ya jaraknya A. Berarti CA itu jaraknya adalah 2. Kemudian atasnya menyatakan ini X, Y. Berarti kan Y sebagai tingginya. Maka di sini BC 1. Kemudian segitiga satunya lagi adalah RCA. Kita gambarkan RCA, RCA. Kita juga tuliskan tuh ukurannya. Jadi CA di situ ukurannya 2, kemudian RA-nya di situ yang kita ini ya, koordinat titik R. X, Y adalah koordinat titik R. Berarti di sini X, Y. Kita akan cari di sini Y-nya berapa. X-nya kan kita udah tahu, karena di sini R sejajar sama A, berarti X-nya adalah 2. Y-nya yang belum tahu berapa. Maka kita bisa gunakan perbandingan. Bisa dicoba dulu? Ya, gitu. Jadi, nanti perbandingannya bagaimana? Karena di sini kan ABC dan RCA. Yuk. ABC. Nah, RC. Oke, berarti AB nanti sama RC ya. Sebangunnya loh ya. Terus nanti kalau misalkan AC berarti sama apa? RA gitu. Menyesuaikan sisi-sisi yang kesesuaian yang sebangun. Sudah ketemu? Oh, nggak tahu, Bu. Lo tahu ini ya, emang gini harus hati-hati banget. Kalau misalkan kan kelihatannya kan di situ ABC sama RCA, oh berarti mikirnya ya biasa langsung ini, oh ini berarti sejajar sama ini, sebangun ya berarti ini juga sebangun sama ini, yang ini sebangun sama ini. Padahal nggak seperti itu. Yang harus kita perhatikan adalah ini informasi di sini, segitiga ABC dan segitiga RCA. Berarti sisi-sisi yang sebangun atau yang bersesuaian adalah AB dengan RC. Nanti berarti BC dengan apa? CA atau AC dengan RA. Nah, karena kita di sini mau mencari RA, kita sesuaikan aja di situ. AC-nya yang milik di sini ya, yang ABC. Berarti AC AC itu sebangun dengan sama dengan AC kan di sini. AC di sini. Tadi kan AC ini. AC berarti sama kayak RA per RA sama dengan terus yang di situ yang diketahui apa ada BC. BC berarti bersesuaian sama apa BC? BC sama CA. Ya, CA atau AC. Nah, udah kita substitusikan aja. AC-nya di sini 2, RA-nya yang kita cari, terus kemudian BC-nya di situ 1, AC-nya juga 2. Maka di sini diperoleh RA-nya sama dengan kalikan silang. Kalikan silang. Berarti RA sama dengan 2 kali 2. RA-nya sama dengan 4. 4. 4. Oke, berarti diperoleh untuk titiknya adalah 2,4. Berarti udah tahu kan X-nya 2, Y-nya 4. Berarti nilai X ditambah Y sama dengan berapa? Sama dengan? Ya, betul. Betul. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sip. Kira-kira ini ada kan. Kadang tuh kita kayak itu apa tidak fokus sama posisinya. Posisi yang sisi-sisi yang bersesuaian ya atau sisi-sisi yang sebangun. Karena udah fokus, oh lihat gambarnya kayak gini, berarti nanti ini sama ini gitu. Tapi lihat informasinya, oh di situ segitiganya yang sebangun adalah ABC dengan A. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Nanti
Zoom kelas. Ini Bu, masih kurang paham. Yang apa ya? Eh, cara ini kok bisa dikali silang gitu Bu? Ini tuh kita pakai perbandingan. Masih ingat perbandingan? Ada dulu ketemu materi perbandingan. Perbandingan ada dua. Perbandingan senilai sama berbalik nilai. Ya, saya hapus dulu ya. Sudah sebangun, coba saya hapus dulu, nanti saya ulang lagi. Nah, kalau sudah sebangun, berarti nanti sisi-sisi yang bersesuaian itu nilainya akan, kalau misalkan satu yang naik, yang lain juga naik. Gitu. Tadi untuk bangun yang sebangun ini paham nggak? Yang sebangun dulu. Yang sebangun paham Bu? Oke. Kemudian kan kita tadi mau cari RA ya, karena kan X, Y itu mewakili R, titik koordinatnya R. X-nya udah ketemu, Y-nya kita cari, berarti Y itu mewakili tingginya RA. Ya, kita bandingkan aja, bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian yang mana. Tadi kan di sini segitiganya ABC. Berarti kita ambil aja yang diketahui di situ. Misalkan yang diketahui untuk segitiga yang pertama AC sama BC. Kita pakai AC dulu. AC nah, untuk segitiga yang kedua, AC itu bersesuaian sama apa tadi? AC sama RA. Ya, betul. Berarti kita tulis saja RA. Sama dengan, nah, sisi yang satunya yang diketahui kan BC. Berarti BC bersesuaian sama apa? CA. BC sama, betul, CA atau AC. Sama aja ya. Nah, kalau udah kita substitusikan, AC-nya tadi berapa? 2 per RA-nya. Kita cari, ya, BC-nya? BC-nya 1. CA-nya atau AC-nya? 2. 2. Kalau udah seperti ini, kita lakukan perkalian silang. Karena pada perbandingan ya, atau ini bisa dilakukan penyederhanaan, kalau bisa. Kalau enggak ya kalikan silang. Berarti di sini 2 dikalikan 2, RA kali 1. Berarti RA kali 1 berapa? RA. RA sama dengan 2 kali 2. Berarti 4. ini ketemu 4. Kira-kira ini ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung kira-kira apanya, untuk bentuk perkaliannya kah atau untuk bentuk perbandingannya kah? Oh, udah Bu, udah paham Bu. Ya, serius ya. Misalkan nanti kalau ketemu bentuk perbandingan gini, coba. Ini ada A per 20 sama dengan berapa ini? 3 per 40. Misalkan kayak gini. Ini boleh dilakukan perkalian silang seperti ini, kalikan silang. Berarti menjadi apa? A dikali 40 sama dengan apa? 3 dikali 20. Ya, 3 kali 20. Berarti A-nya sama dengan di sini 3 dikali 20 per 40. Ini paham nggak kalian? Kali silang ada. Ya, kalau ini kira-kira paham nggak yang bentuk ini? A sama dengan 3 kali 20 per 40. 3 kali 20 per 40. Oh, jadi 40-nya tuh dipindahin ya Bu ya? Pindahin jadi pembagian. Tapi kalau pindah kayak gitu, itu dia bakal jadi minus atau tetap segitu Bu? Tetap, karena di sini operasinya perkalian. Kalau perkalian pembagian tetap. Kalau penjumlahan sama pengurangan itu akan berubah. Oh iya ya. Nah, jadi A-nya kan ini bisa disederhanakan. Ini dibagi 20 dapat 1, bagi 20 dapat 2. Maka A-nya diperoleh 3 per 2. Oh, sebenarnya ada cara kita juga, daripada dikali silang, itu bisa loh kayak gini. Sebentar. Ini saya hapus saja ya untuk ini kali silang. Ini bisa cepat kayak gini gimana? Kalau misalkan dia sejajar, posisinya ya dipisahkan oleh sama dengan ini, terus dia sejajar sama-sama, ini kan penyebut, ini penyebut. Itu bisa disederhanakan. Ini bagi 20 dapat 1, bagi 20 dapat 2. Udah 2. selesai. 3 per 2. Oh. Boleh. Kalau sama dengan berarti bisa Bu ya? Nah, penyebut sama penyebut, pembilang sama pembilang. Terus kalau dalam satu ruas yang sama, penyebut sama pembilang juga bisa. Gitu. Itu ada syarat tertentunya Bu? Syarat tertentu, perhatikan aja kalau misalkan ini kan sama-sama di satu ruas ya. Misal, contoh lagi deh. Sini ada kayak bentuk 2 kali A sama dengan berapa ya nih? 3 kali 20 per 60. Kayak gini misalkan. 2 kali A. Iya. 2 kali A sama dengan 3 kali 20. Kalau kita perhatikan yang ruas kanan. Ruas kanan di situ kan ada perkalian 3 kali 20 per 60. Itu kan kita bisa sederhanakan. Apa yang kita bisa sederhanakan?
20 sama 60. Nah, ini kan bisa. Ini 1, ini 3. nah ini juga bisa. 3, 3. Udah habis. 1. Berarti di sini Oh. A-nya sama dengan apa? A-nya tinggal 3. Ah, masa? Kan ini kan di Eh, sini 2A. 2A oh ya, sama dengan 1. ya enggak. Ayo, tadi kan udah dibagi 20 dibagi 2 21, 60 dibagi 20 dapat 3. Lah 3 ini juga dibagi 3 dapat 1, yang 3 atasnya dibagi 3 juga dapat 1. Hmm, Ya berarti kan tinggal 1. ya. A-nya berapa A-nya? A-nya 1/2. 1/2. Ya bisa dipahami? Oh, iya, Bu, bisa. Beda ruas ini. 40A sama dengan 60. 60 per berapa ini ya? Misalkan 80. Dikasih per boleh per 30. Ini tuh bisa disederhanakan. Misalkan ini 40 sama 30 ya, ini coret ini bisa. Ini bisa. Ah, Ini juga bisa. Coba tak carikan yang ini nih, tak balik aja. Ini 30, ini 40. Ini dicoret, ini disederhanakan bisa. Ini gini-gini. 3, ini bisa disederhanakan sama 6. 3 dibagi 3 dapat 1. 6 dibagi 3 dapat 2. syaratnya apa? Dia sama-sama pembilang dipisahkan oleh sama dengan. Oh, Terus ini juga ini bisa, ini dapat 1, yang ini dapat 2. kalau udah selesai berarti ini bisa disederhanakan yang mana? Ini 2 sama 2. Udah selesai. Berarti A-nya ketemu sama dengan 1. Kira-kira ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oh, Bu, kalau misalnya itu 4A gitu, Bu. Nah, nanti di terakhirnya itu 4-nya diturunin jadi penyebut ya. 4A yang mana yang mana? 4A misalkan gimana soalnya? Kayak ini kan tadi A sama dengan 1, Bu, ya. Nah, kalau misalnya hasilnya itu dia 4A sama dengan 1, berarti nanti hasilnya A sama dengan 1/4 gitu, Bu. Ya, betul, betul. Oh, ya, ya. Kalau misalkan gini, 2A ditambah 4 sama dengan A. Ayo. Kayak gimana ini? Ini dikelompokkan ya. Berarti kan 2A, A-nya yang sebelah kanan ke kiri jadi apa? A-nya ke kiri jadi dikurangi A. Nah, 4-nya ke kanan jadi Jadi -4, Bu. 4. Oke, 2A dikurangi A berarti 2A dikurangi A, 2. enggak. Ayo, ini tuh kalau kita lihat itu ada koefisiennya di sini. Berarti yang dihitung koefisien 2 dikurangi 1. Jadi 1. Jadi ya, 1. 1A gitu ya, atau cukup ditulis A. A sama dengan min. -4. Oh, Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami? bisa, Bu. Nanti kita coba latihan itu ya, yang apa namanya kayak operasi aljabar gitu. Ya. Ini belum saya hapus ya. Ntar saya kembalikan. Oke, untuk nomor 1 saya rasa nggak ada pertanyaan ya nomor 1. Nggak ada, Bu. Tinggal nanti kalau gini ya, kalau mengerjakan bentuk penyederhanaan itu tinggal disesuaikan aja. Misalkan kayak, oh enaknya ngitungnya pakai cara ini, enaknya ngitung pakai cara ini. Jadi ya menurutnya gimana enaknya pakai itu nggak apa-apa. Mau dikalikan silang dulu, mau disederhanakan dulu, boleh nggak apa-apa. Oke, Bu. Ketiganya hilang ya. Ya udah. Tapi ya yang nomor 1 ini. Kita lanjut nomor 2. Jika cos H sama dengan 1/6 akar 6, manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Sin F kuadrat sama dengan 6/5, sin H kuadrat sama dengan 19/25, cos F kuadrat sama dengan 19/25, dan tan H kuadrat sama dengan 6/19. Ini masih ingat nggak kalau sin, cos, tan? Sin. Kalau sin itu berarti sama dengan depan
per miring. Miring. Terus kalau kos samping per Samping per miring ya, miring. kos samping. Terus tan itu depan per samping. Samping. Bisa. Sekarang kita perhatikan di situ kos H. Kos H posisinya di sini ya, kos H di situ. Berarti kos H sama dengan tadi apa kalau kos rumusnya? Samping per miring. Per miring bisa kita ya. Kos H di situ nilainya 1/6 akar 6 atau bisa kita tuliskan kayak akar 6/6. Lah, sisi sampingnya dari H itu berapa? Yang mana? Ini kan sudutnya di sini. Berarti sisi depannya di sini, ini adalah depannya, ini adalah miringnya, dan yang di sini adalah sampingnya. Kira-kira bisa dipahami dulu nggak yang ini? Itu kos H 1/6, Bu. Iya, 1/6 akar 6. Nah, kalau Oh, misalnya salah. 1/6 akar 6, kan kalau kita kalikan 1 kali akar 6 berapa? 1 kali akar 6 akar 6. Akar 6/6. Ini juga boleh ya seperti ini. Gimana? Ada yang dibingungkan mungkin ini? Bentar, Bu, soal di bukunya salah, Bu. Ah, di buku. Di sini 6 1/5. Di situ 1/6. Oh, ya udah pakai ini aja nggak apa-apa yang ini. Oke, Bu. Oke. Per 6. Di bukunya 1/5. Iya, Bu. Coba deh. Tapi apa tadi salah ngetik ya? Nanti kan kalau jawabannya kan berarti kan kalau pilihan opsi jawabannya sama. Pilihan di jawabannya sama. Ya udah kalau itu pakai per 5 aja di situ. Bentar. Nanti nggak ada jawabannya kan. 1/6. Berarti tadi ngetiknya ini agak 1/5 ya. Ya. Oke, berarti ini 5. Ini dulu. Terus sisi sampingnya berarti apa sisi sampingnya itu? Sampingnya Sisi sampingnya adalah G. G apa? G. G H. Nah, terus miringnya berarti apa? Sisi apa? Miringnya HF. HF atau F, Mbak? Berarti di sini kan kita tahu nilainya untuk apa namanya GF. GF di sini berarti ukurannya berapa? Akar. Sini akar 6. Kemudian F-nya di sini 5. ya kan di sini ini loh. Nah ini. GH-nya akar 6, F-nya 5. Oh. C. Paham nggak yang ini? Gimana? Atau masih bingung? Masih agak bingung, Bu. Oke, saya benar. Bingungnya di mana? Tadi untuk kosa, untuk rumus kosanya udah paham ya? Kosa kan samping per miring. Terus habis itu kosa tadi nilainya 1/5 karena maka akan berubah menjadi akar 6/5. Gimana yang ini? Sama itu. Oh ya, bukan. Ya kan akar 5. Dah. Tadi kan sisi Kalau misalnya itu bukan 1/5 kayak 2/5 bagaimana itu, Bu? 2/5. Ya udah jadinya 2 akar 6/5. Oh. Misalkan nih 2/5 akar 6 gini ya, ada akar 6-nya. Berarti menjadi 2 akar 6/5. Oh. Oke, udah bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Berarti di situ kan tadi kos H ya, kos H kan sama dengan samping per miring. Sisi sampingnya dari sudut H itu ada di GH. Udah, paham? Ya. Nah, terus kemudian miringnya adalah F. Yang ini miringnya. Oh. Berarti tinggal kita lihat aja yang persesuaian ke sini. Oh, GH-nya berarti akar 6, kemudian FH-nya 5. Gimana? Masih bingung? Udah, Bu. Paham. GH-nya kurang ya. GH-nya berarti di sini akar itu ya akar 6.
Terus Paham? ukurannya untuk FG, FG-nya berarti 5. Oke, paham ya ini? Ya. Terus kita coba cari GF. Kalau kita cari GF berarti pakai apa? Berarti FG atau pakai GF? Pakai apa kalau mau cari GF atau FG? ini sisi depan ya, Bu ya? Ya, Berarti atau sin. misalkan selain sin, itu kan di situ ada segitiga, segitiganya bentuknya siku-siku kan? Heeh. Ada tandanya ini ya, itu siku-siku. Berarti kalau segitiga siku-siku, kita bisa menerapkan teorema Pythagoras. Ingat nggak Pythagoras? Oh iya iya. Pythagoras ya. Nah, sekarang FG. FG di situ adalah sisi yang tegak lurus. FG tegak lurus sama Dia tegak lurus sama GH GH. Berarti untuk mencari FG itu sama dengan apa? sama dengan akar kuadrat dari GH. Akar kuadrat dari GH, ya kah? Akar kuadrat dari sisi miring dulu. Sisi miringnya apa? Sisi miringnya FH. Akar kuadrat dari FH kuadrat diapakan? Kurang. Ingat ya. Oh iya, Dikurang daripada akar nilai kuadrat dari GH. GH. Ini ada pertanyaan dulu, silakan. FH kuadrat kurang GH. Karena sisi miring, karena di situ kan sisi yang kita cari adalah salah satu sisi tegak lurus. Artinya itu adalah pengurangan dari nilai kuadrat sisi miring dikurangi sisi tegak lurus lainnya. Kalau misalkan mau cari sisi miring, kita mau cari Ditambah. betul. Kira-kira bisa dipahami ya yang itu? Bisa, Bu. Berarti di sini kita selesaikan. Maka FH2-nya di situ berapa? 5. 5 kuadrat dikurangi GH. GH adalah akar 6 kuadrat. Berarti akar berapa FH-nya? 25 dikurangi akar 6 kuadrat itu berapa? akar 6. Nggak bisa, Bu. Akar 6, ingat ini, coba diawas lagi ya. Akar 6 dikali akar 6, kan akar 6 kuadrat ya? Oh ya. Berarti sama dengan berapa? Akar 36. Ya, akar 36 berapa? 6. Nah, oke. Berarti kan kalau ada perkalian bilangan yang sama, akar ya nilainya adalah bilangan itu sendiri. Berarti kayak akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan 2. 2. Oh, iya. Ini juga berarti akar 6 kuadrat sama dengan 6. Nah, FG sama dengan berapa FG? Akar 19. 19, betul. Nah, akar ini akar 19. Sekarang kita tinggal buktikan ini satu-satu. Ya. Sin F. Sin F di situ. Langsung di sini aja kayak bisa nih. Cukup. Sin F. Sin itu rumusnya apa, Sin? Depan dibagi miring. Ya, depan dibagi miring. Berarti sisi depannya. F itu mana? F kan di sini. F di sini. Berarti sisi depannya sisi apa? Sisi depannya H. Sisi itu berarti yang sini. Sisi. Ini sisi. Berarti sisi apa ini? GH. Ya, GH, betul. Berarti di sini adalah GH. GH itu berapa? GH itu akar 6. Ya, akar 6 per Akar 6 per miring kan? Miringnya mana miringnya? Oh, miringnya 5. Jangan lupa dikuadratkan. Ya. Kan jadi sin F kuadrat. Berarti nilainya sama dengan berapa? Akar 6 kuadrat berapa akar 6 kuadrat? Akar 6. Jadi 6 per 5 kuadrat berapa? 5. 25. 25. Berarti untuk pernyataan 1 benar atau salah ini? Benar. Oke. Yang pernyataan 2 bisa dicoba sendiri? Oke, Bu. Coba ya. Ayo. Nanti benar gak kira-kira yang pernyataan 2? Itu dia sisi ini kan, Bu ya? Apa? Sisi samping ya, H.
Ya, bukan sisi. Pokoknya lihat aja titik H. Terus nanti H, sin kan depan per miring. Berarti untuk Mm. titik H, depannya itu sisi apa? Depannya F, FG. Ya, betul. FG. Oke. Miringnya berarti apa miringnya? Miringnya, miringnya 5. Ya, atau Eva. 5. Per 6 kali. Gimana? Yang nomor 2, kira-kira. Iya, Bu ya. Apa? Ketemu. Ketemu. Oke. Ini saya zoom aja ya. Ya. Nah, tadi kan depan ya. Depannya berarti berapa? Depannya tadi sisi Depan. FG. Ya. Oke, FG itu berapa FG? FG itu akar 19. Oke, akar 19. Berarti di sini kan akar 19. Hmm. Nggak cukup. Akar 19 per Per 5. ya 5. Hmm. Jangan lupa dikuadratkan. Akar 19 kuadrat berapa? 19. Hah? Akar 19 kuadrat? 19. Iya, 19. 19 per berapa? 25. Betul. Jawabannya berarti sama? Ya, sama. ya, yang nomor. Hmm. Nomor betul ya? Oh ya. Oke, nomor 3. Coba dicek nomor 3. Cos F. Oke, cos. Cos itu rumusnya apa ini cos terus? Samping per miring. Samping per miring. Aspek mana pula samping per miring? Untuk sisi F. Sisi F itu berarti mana? Untuk F, sisi sampingnya apa? F sisi sampingnya GH. Bukan. GH itu berarti sisi Oh. depan. Depannya F. Oh, FG. Betul, FG. Per 19. 5, 19 kuadrat, 19 per. Benar, Bu. Benar, ya. Jadi tadi cos Ya. F-nya kan samping per miring ya. Berarti sampingnya kan akar. Akar 19. Tuh ya, akar 19. Ini per 5. Dikuadratkan ya. Berarti dapat 19 per 25. Betul. Sip. Terus yang nomor 4 ini. Cek dulu tannya. Tan itu apa tadi, Tan? Tan depan per samping. Depan per samping ya. Cek. Depan samping. Akar 19 per. Nah. Depannya itu FG ya, Bu ya? Iya betul. Depannya. Salah, Bu. Salah ya. Berarti harusnya apa? Kalau tan desa itu. Harusnya 19 per 25. Ya. Kok 19 per 25? Sampingnya mana? Sisi sampingnya untuk H? Apa yuk? Sisi sampingnya untuk H? Sisi sampingnya akar 6. Betul. Harusnya kan di sini akar 11 6 kuadrat. Berarti di sini jawabannya 19 terbalik. Oke, berarti jawabannya yang benar apa? Yang benar itu 1, 2, 3. Coba dia A ya. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini?
Masih agak bingung Bu, cara tentuin samping, miring, sama depannya itu gimana ya? Oke, nih ya, coba saya taruh di sini. Ini A, B, C. Misal, mau cari kita pusatnya di titik A ini ya. Kita pakai titik A. Kita mau cari sin. Sin tadi, nggak usah sin. Untuk titik A ini atau sudut A, sisi depannya itu berarti apa? Kita lihat kalau depannya ya di depan sini. Berarti sisi depannya CB. nah, BC atau CB. Terus sisi sampingnya berarti yang ada di sampingnya A. Apa yang ada di sampingnya A? Oh, AB. Ya, betul. Miring itu adalah sisi yang pasti dia itu sisi terpanjang. Jadi mau dimanapun letaknya ya sudah miring ya tetap di sini miring. Oh, Gitu. Kira-kira bisa dipahami ini? oke. Misalkan kita mau pakainya yang C ya, dari TC. Mm-mm. Bentar, gambarin lagi deh. Kita dari C di sini. C. Nah, sisi depannya C berarti apa? Sisi depannya C. Sisi depannya C. Kan sini. Berarti AB. Ya, betul. Sisi miringnya. Sisi miringnya apa? AC. Betul. Sisi sampingnya. BC. Sip. Oh. Oh, berarti depan tuh kayak yang berseberangannya gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Dia sudutnya menghadap ke sisi di depannya pokoknya. Sisi yang di depannya dari sudut daripada sudut itu apa? Nah, itu Oh, nih. bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kasusnya banyak alat bantu. Bisa dicoba. Ini tak jelasin dikit dulu nanti kamu bisa lanjutkan ya. Tan E. Tan E nilainya 2. Ingat kalau tan itu rumusnya apa tan tadi? Tan tuh depan per samping. Ya, depan per samping. Nah, nilainya tan itu berapa di sini? Tan E itu berapa? 2. 2. Berarti dia supaya jadi 2 kan pasti 2 per 1. Kalau 2 per 1 kan iya. nilainya 2. Iya nggak? Iya. Kira-kira itu bisa dipahami yang itu? Oh, bisa, Bu. Oke. Terus kita gambarkan di sini. E itu di situ. E itu di situ. Kita pakai bantuan nggak apa-apa D. D kan E kan D per saya berarti depannya titik E itu apa? Sisi apa? Depannya itu FD. Ya, berarti FD nilainya berapa? Ukurannya? 1. Ayo. Ini lo depan lo, ini depan, ini samping. Oh, 2. Nah, 2. Oke, terus sampingnya yang mana? Sampingnya yang DE. Ya, berarti DE nilainya 1. Oke, berarti untuk mencari EF sama dengan apa? Akar EF akar EF itu akar apa? EF itu kan dia termasuk hipotenusa atau sisi miringnya, sisi terpanjang. Berarti untuk mencari EF dia apakan sisi-sisi yang tegak lurusnya? FD kuadrat Ya, FD kuadrat atau DF kuadrat. kurangi No, ayo ingat kalau sisi miring ditambah tambah ditambah DE kuadrat. Ingat ya, kalau miring itu berarti Ditambah. Oke, kalau mencari sisi tegak lurus yang lainnya berarti dikurang. Pokoknya sisi miring dikurangi sisi tegak yang lainnya. Atau sebaliknya, kalau misalkan DE ya, DE berarti FE kuadrat dikurangi FD kuadrat. Kalau mau cari FD, berarti FE kuadrat dikurangi DE kuadrat. Berarti di sini DF-nya berapa DF? DF-nya 2. 2 kuadrat.
ditambah ditambah 1 kuadrat. sama dengan akar berapa ini? 4 Hmm, tambah 1 ya berapa? akar 5. Akar 5. Berarti di sini FE-nya ketemu akar 5. Udah kira-kira bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Silakan ini dibuktikan pernyataan-pernyataannya. Untuk sin E apakah benar 1/5 akar 5? Untuk cos E juga, kemudian cos F juga. Bisa dicoba? Bisa. Tidak perlu dikuadratkan ya. Kalau yang soal nomor 2 tadi kan dikuadratkan. Kalau ini kan tidak. Iya. Depan plus depan 2 per Nanti kalau misalkan nggak ketemu ada akarnya ya, ada akar penyebut rasionalkan. yang sin salah ya, Bu. Gimana? Yang sin E-nya ketemu berapa? Sin E-nya ketemu 2/5. Sin E berarti E itu demi. 2 per Pak, masa 2/5? 2 per Depannya kan ini ya, depannya 2 betul. Per akar 5. akar 5, akar 5. Terus kalau bentuk akar seperti ini dirasionalkan, berarti kalikan sekawan, berarti kali akar 5 per akar 5. Oh, Per 5 akar 5. Oke, ini kira-kira ada pertanyaan dulu mungkin. itu cara merasionalkannya gimana, Bu? Dikalikan akar itu kan perlu dirasionalkan yang pertama ini. Bentuk rasionalnya akar 5 gitu. Misalkan kayak gini, ada 2, ada 3 per akar 4. Berarti tinggal dikalikan sekawannya apa? Sekawannya akar 4 per akar 4. Oh, Akar 4. Nah, per ini dikalikan jadi apa? oh gitu. Kalau perkalian akar bilangannya sama kan? Adalah bilangan itu sendiri artinya. Jadi nilainya 3/4 akar. Kira-kira ada yang masih dibingungkan? Oh, udah, Bu. Ya, oke. Sekarang coba dibuktikan yang nomor. Berarti pernyataan 1 benar atau salah? Salah. Oke. Terus kita dicoba dulu yang pernyataan 2 dibuktikan. Betul atau salah? Kosam. Cos B. 1 akar 5. Yang pernyataan 2 salah, Bu. Oke, salah. Harusnya berapa? 1 akar 5 per 5. Atau 1/5 akar 5. Boleh ya. Ini berarti kita tuliskan dulu. Ini akar 5. Kalau kita rasionalkan kali akar 5 per akar 5 sama dengan akar 5/5. Atau bisa ditulis kayak 1/5 gini akar 5. Oh. Gitu. Nah, di situ yang F. Yang F. Iya, yang nomor 3 yang tadi benar. Benar. Salah juga. Pernyataan 1 salah. Ini salah. Oke, cek yang pernyataan 3. Cos F. Samping. Garing. Bisa. Oke. Yang cos F betul kan lu? Yang ketiga betul, Bu. Ketiga betul. Cos F. Cos samping miring. Jadi sampingnya adalah
Sisi sampingnya dari F apa? Samping dari F. Terus. FD ya Bu ya? Apa Iya. DE? FD, Oh, betul. FD. Kalau DE, kalau sisi DE itu apanya F? Oh, sisi depan. Ya, betul. Berarti sisi sampingnya harusnya yang mana? Sampingnya yang FD. Ya, betul. Ayo dicek lagi ya, coba. Jadi betul atau salah yang nomor 3, pernyataan 3? Salah Bu. Salah ya. Di situ kan Ya. kosnya sampingnya harusnya 2 per akar 5. Berarti kalikan akar 5 per akar 5 menjadi 2 per 5 akar 5. 2/5. 2 akar 5 kali akar 5 kali akar 5 adalah 5. Terus nomor 4 coba dicek. Tan F tadi gambarnya mana? Oh, ini. Tan itu apa tan? Tan Tan itu depan per samping. Iya. Tan depan. Tannya betul Bu. Tannya betul. F itu tan itu apa berarti? Ya. Depan per 1/2. ya, depannya di situ 1, sampingnya adalah 2. Betul ya, berarti yang F. Maka di sini yang benar. Ya. Yang D. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan ini? Enggak. Cukup ya? Bisa dipahami ya nanti. Pokoknya menyesuaikan aja. Oh, ini depannya, berarti sisinya itu berada di depannya sudut. Di samping, oh berarti di sampingnya pas jejer gitu. Oh. Dan ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Oh. Berarti selain segitiga siku-siku Tidak bisa. Baik teorema Pitagoras maupun hubungan sin kostan seperti ini ya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjut yang nomor. Kerucut dengan tinggi 15 terletak di dalam balok. Alas kerucut sebidang dengan alas kerucut. Alas kerucut sebidang dengan alas kerucut. Ulang lagi. Sebidang dengan alas balok dan menyinggung keempat sisinya. Alas balok berbentuk persegi dengan sisinya 20. Volume bagian balok di luar kerucut 7 kali lebih kali volume 7 kali volumenya dari kerucut. Luas permukaan baloknya berapa? Masih ingat ini volume kerucut? Ini cari apa sini? Volume bagian balok di luar kerucut 7 kali volume kerucut. Berarti kalau sekalian ditambah kerucut, volume baloknya jadi berapa? Kan di situ ada balok. Volumenya balok yang di luar kerucut itu kan 7 kali volume kerucut. Berarti ditambah 1 kali volume kerucut, volumenya balok sama dengan? Paham nggak kira-kira itu? Atau bingung kalimatnya itu? bingung Bu. Oke, di situ kan ada balok. Jadi volumenya ini, volume bagian balok di luar kerucut, berarti yang ini yang enggak kena kerucut ini. Itu adalah 7 kali volume kerucut. Berarti kalau full satu kotak ini 7 kali volume kerucut ditambah 1 kerucut jadinya berapa? 7 ditambah 1 jadinya 8 kali 8. volume. Jadi kan kayak volumenya tabung itu menjadi 8 kali volumenya kerucut. Oh iya. Enggak, ya gitu ya, bisa dipahami yang itu? Bisa Bu. Jadi awalnya kan yang di luar kerucut 7 kalinya kerucut, terus kan jadi ditambah 1 kerucut, artinya satu balok itu menjadi 8 kerucut. Maka kita cari di sini Kenapa Bu? apa? Ditambah 1.
Kan kayak kita mau cari volumenya balok aja. Kita fokus buat cari volumenya balok supaya bisa ketemu apa? Tingginya, karena di situ yang diketahui ukurannya balok. Oh, Kerucut tingginya 15. Di situ alas baloknya 20. Gimana sih? Ada pertanyaan dulu mungkin? Karena kita kan mau cari luas permukaan balok yaitu nanti. oh. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Berarti kan baloknya kan udah diketahui kan untuk panjang alasnya sama sisinya, panjang sama lebarnya alas kan sudah diketahui, tapi tingginya kan belum. Kita maka perlu cari tingginya balok dulu untuk mengetahui nanti luas permukaannya berapa. Karena di situ yang informasi yang diketahui volume, ya sudah kita menggunakan volume itu. Oh, Kira-kira bisa dipahami seperti itu? paham. Ini tak lanjutkan, saya lanjutkan dulu alurnya, nanti kamu kalau udah kelihatan alurnya bisa terbaca. Volume balok tadi kan kita tahu bahwa jadinya 8 kalinya volume kerucut. Oke, kita substitusikan volume balok. Volume balok itu kan luas alas kali tinggi. Terus dikalikan 8 kali volumenya kerucut adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Ini dulu ada pertanyaan? Enggak, Bu. Serius tidak ada? Jadi dia pakai rumus volume kerucutnya ya, Bu ya? Kenapa? Bagaimana? Kira-kira ini dulu, kenapa kok bisa volume balok itu kita bisa tulis 8 kali volume kerucut? Itu paham dulu atau belum? Karena volume bagian balok di luar 7 kali volume kerucut. Terus ditambahi 1 kerucut, jadinya kan full 1 balok. Jadinya 8 kali jadi volume kerucut. Gimana? satu kerucut separuh balok ya, Bu ya? Tidak sampai. Oh. Tidak sampai. Hanya saja sih di situ kan informasi yang diketahui di sini ya. Volume bagian luar, volume balok bagian luar kerucut ya. Bagian luar itu berarti yang ini tadi. Pokoknya selain yang kena kerucut itu kan 7 kali volume kerucut. Berarti ketika volumenya balok diambil volume kerucut itu adalah 7 kali volume kerucut. Maka nek misalkan kerucutnya itu digabung di baloknya, berarti kan menjadi full kan? Iya. Untuk volume baloknya. Kalau udah full, berarti total volume baloknya berapa? Berapa? Total volume baloknya? Masih belum nangkep, Bu. Belum nangkep. Oke. Misalkan kayak gini. Ini ada wadah. Terus di sini ada kelereng. Bola. Ya. Misalkan wadah ini itu mampu menampung 10 liter air. Oh ya. 10 liter air. Ini ya. Kalau misalkan dimasukkan bola-bola ini itu full, jadi penuh. Volumenya sama. Misalkan satu volumenya ini adalah 2. Ini adalah 2 ya. Volumenya 2. Bola ya. Satu bolanya 2. Satu bola saya ambil. Berarti volumenya di dalam ini tinggal berapa? Tinggal 8. Tinggal 8. Nah, betul. Sama nek misalnya ini tadi kan ada kerucut 1. Nah, ada kerucut 1. Misal kerucutannya ini diambil. Bagian yang tidak kena kerucut ini itu volumenya adalah 7 kalinya kerucut. Bisa dipahami enggak yang ini dulu? Oh iya, Bu, paham. Oke, kalau misalkan tadi balik lagi ke sini ya. Ini kalau misalkan ini bolanya diambil. Oh, berarti volumenya ini 4 kali, ada 4 bola. 4 bola. Nek misalkan bolanya tak tambahi 1 lagi kan berarti full. Jadi bolanya ada berapa? Ya. Nah, menjadi 5 kan, sama. Kalau misalkan ditambahi kerucut 1 lagi, berarti volumenya balok menjadi 8. Betul, 8 volume kerucut. Bisa dipahami? Oh iya, Bu.
Serius bener nih. Iya. Ya gitu ya. Nanti kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan lagi ya gitu ya. Iya, Bu. Kita lanjut. Berarti volume balok tadi kan rumusnya nih, luas alas dikali tinggi ya sama dengan 8 kali luas kerucut. Luas kerucut itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kembali lagi volume balok. Tadi alasnya berapa di situ? Untuk volume balok, berarti kan di sini panjang kali lebar. Berarti alasnya adalah 20 kali 20. 20. Terus dikali tingginya. Tingginya di sini sudah diketahui belum? Belum. Berarti ditulis tinggi aja nggak apa-apa. Sama dengan di sini 8 dikali 1/3 dikali luas alas. Alasnya kerucut itu bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran. Nah, luas lingkaran apa di situ? PR, PR pangkat 2. ya, PR kuadrat. Berarti di situ kan kalau kita lihat opsinya kan ada pi. Pi-nya nanti tidak perlu dimasukkan ya. Pi-nya nggak perlu dimasukkan, tinggal kita masukkan R-nya saja. Jadi langsung ini saya hapuskan R kuadrat. R-nya jadi berapa R-nya? Kalau R-nya aja 20, maka R-nya berapa? 15. Kali 15. 50. 20. Diameternya 20, berarti jari-jarinya itu kan setengahnya. Setengahnya dari 20. Ya, 10. betul. Berarti 10 kuadrat ya, 10 kuadrat dikali tingginya kerucut berapa? 15. Ya. Di situ di sini kita sederhanakan. Ini 3 sama apa nih? 3 sama 15 ini berarti 5. Ya. Ini kita kalikan dulu. 20 kali 20 berapa? 400. Ya, 400. 400 T sama dengan di sini juga kita kalikan. Berarti 8 8 terus kali kali 5. ini pemain. Ya. Ya, terus kita sederhanakan. Ini kan bisa ya langsung dicoret karena tadi kalau ada sama dengan, ingat kalau sama dengan bisa kita sederhanakan. Ini Sederhanakan. 1. Ini dapat berapa? 4. Nah, betul. Ini dapat 1. Ini dapat berapa? 2. Berarti ini sama dengan berapa? T-nya sama dengan berapa nih, Dok? 2 10. dikali, ya betul, 10 pi. 10 pi. Tidak dikalikan dulu. Ini ada pertanyaan dulu mungkin? Gimana, ada pertanyaan dulu? Udah? Nggak ada. Aman? Terus di sini kita cari luas permukaan balok. Luas permukaan balok ya. Karena alasnya sama sisinya, jadi langsung aja nggak apa-apa. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling atau 4 kali sisi tegak. Keliling dikali sisi tegak boleh. K keliling alas dikali tinggi. 2 kali luas alas itu berapa balok sisi itu alasnya? Alasnya kan ini ya tadi persegi ya. Berarti 2 kali 20 kali 20 ditambah kelilingnya berarti dijumlahin 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 jadinya berapa? 80. 80 kali tingginya berapa? Tingginya tadi ketemunya di sini Tingginya tadi 10 V. Oke, sama dengan hasilnya berapa ini? 2 kali 20 kali 20 800, Bu. 800 ditambah ditambah Tambah 800 V. ya 800 selesai jawabannya yang Oh. Jadi gini, kenapa kok pi-nya nggak disubstitusikan? Karena di opsi jawaban ada pi-nya, jadi pi-nya nggak usah disubstitusikan. Pi itu nilainya berapa? Ada 7 atau
14. Ya, 3,14. Ingat ya. 3,14. Kenapa kok bacanya 14? Karena dia di belakang koma. Jadi dibacanya satuan. Gitu ya. Oh, iya, Bu. Kira-kira sampai sini ada yang mau tadi mungkin yang agak bingung itu ya. Volumenya mau diarahin kemana ini? Kok kenapa tiba-tiba cari volume gitu? Iya. Jadi kan karena yang pertanyaannya untuk mencari luas permukaan, jadi kita perlu tahu dulu untuk cari luas permukaan itu butuh apa aja sih? Oh, butuh panjang sisinya yang alas-alas itu, kemudian tingginya juga. Maka tingginya kita cari dulu dengan mensubstitusikan volumenya. Volume balok sama dengan 8 volume kerucut. Kita sederhanakan, kita eliminasi, ketemulah di situ tingginya untuk apa namanya balok, tinggi balok. Kemudian kita baru bisa masuk di luas permukaan. Aman, ini ada pertanyaan? Terus alas Gimana? Adakah? Nggak ada pertanyaan. Atau masih coba dipahami dulu. Gimana? Ini Bu, luas permukaan balok itu rumusnya 2 kali P tambah L tambah T, Bu. Karena di situ kan luas, sebenarnya itu prisma ya. Maksudnya luas permukaan prisma. Kalau balok sendiri, luas permukaan itu rumusnya ini. Karena apa? Tadi saya pakainya 2 kali luas alas, karena alasnya itu sisinya sudah sama. Ya. Sebenarnya kan konsepnya untuk apa namanya? Balok itu kan sama seperti prisma, tapi untuk luas permukaannya sendiri ini ya untuk balok LP sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT. Masih ingat nggak ini? Lupa, Bu. Artinya PL itu kan berarti panjang kali. Lebar. Kemudian PT berarti Panjang kali tinggi. nah, kalau LT Lebar kali tinggi. nah karena nanti daripada kelamaan kepanjangan karena itu harus satu-satu dan ada pi-nya, boleh pakai ini. Ini tuh bisa dikatakan sebagai rumus prisma juga boleh. Keliling alas berarti dijumlahkan alasnya. Kan tadi sisinya 20 berarti 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Boleh pakai apa aja boleh. Karena kayak konsepnya bangun ruang itu ya, bangun ruang itu kan sebenarnya ada 2 jenis. Kalau yang ada titik puncak sama nggak punya titik puncak. Kalau punya titik puncak berarti sejenis limas, kerucut itu. Kalau kemudian bola, kalau misalkan yang ini prisma itu tidak memiliki titik puncak, jadi alas sama tutupnya sama. Sejenis prisma itu apa aja? Ada kubus, ada balok, ada lingkaran, prisma segi 4, prisma segi 3, dan seterusnya. Itu rumus dasarnya sebenarnya sama. Cuma kan kita menyesuaikan ke bentuk alasnya, jadi makanya beda-beda akhirnya. Termasuk balok ini juga. Balok itu kan maksudnya juga prisma. Jadi kenapa bisa menggunakan rumus prisma? Karena seperti itu. Boleh. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa gini kalau misalkan sering dipelajari nanti kan lama-lama insya Allah bisa. Ya. Bu. Amin. Oke, kita lanjut. Oke, oh ya yang pertemuan kemarin-kemarin itu kamu coba buat latihan enggak? Baru gabung, Bu. Baru gabung. Oh ini baru ini pertama kali nih. Iya. Iya udah nggak apa-apa. Nanti mungkin di Toscanya ada kayaknya bisa diakses juga kok nanti yang pertemuan sebelum-sebelumnya. Atau nanti untuk video-videonya bisa diakses di YouTube juga. Bisa juga di situ kita mencari kata seperti ini. Iya, Bu. Oke. Lagi mungkin satu nomor lagi ya nanti sampai setengah satu. Kalau masih cukup nanti bisa 2 nggak apa-apa. Iya, Bu. Ini gambar di samping ya, di samping menunjukkan limas terletak di atas balok. Alas limas sebidang dan sama dengan atap balok. Itu nempel gabung. Jadi alasnya limas sama tutupnya balok itu sama. Balok memiliki panjang 9, lebarnya 6 sama tingginya 8. Ini saya tuliskan di sini sekalian.
panjangnya 9, kemudian lebarnya 6, dan tingginya, yang tinggi ini aja, tingginya balok itu adalah 8. Volume balok sama dengan 4 kali volume limas. Hmm. Volume di balok itu sama dengan 4 kali volume limas. Tinggi bangun ruang tersebut berapa? Bisa mencoba? Atau mau dibahas aja? Nah, mau dibahas dulu ya? Iya, Bu. Oke, berarti kan, yang ini kira-kira paham nggak dari pernyataan yang ini? Volume balok sama dengan 4 kali volume limas. Jadi, bagaimana kira-kira? Bingung? Ada pertanyaan dulu mungkin? Ada pertanyaan dulu. Jadi jumlah volume baloknya ini sama dengan 4 kalinya limas gitu ya, Bu ya? Betul. Nilainya balok, volumenya balok itu nilainya sama dengan 4 kali. Berarti 4 VL, 4 kali volumenya limas. Gitu. Oke. Aman ya? Terus kita substitusikan aja kalau udah volume balok. Volume balok itu apa rumusnya ya? Volume balok itu 8 kali 8 kali apa? Yang tadi bukan yang tadi. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. betul. Terus volume limas. Berarti ini kan 4 ya? 4 kali volume limas. Apa tadi volume limas masih ingat? Volume limas sepertiga Ya, sepertiga kali luas luas alas kali kali tinggi. betul, sip. Panjangnya balok berapa di situ? Panjangnya balok 9, 9, terus dikali lebarnya lebarnya 6, terus dikali 8. ya, betul. Sama dengan 4 kali 1/3 kali luas alas. Tadi kan alasnya ini sama ya? Berarti sama kayak alasnya ini. Berarti berapa? Berarti alasnya 9 kali 9 kali 6. 9 kali 6. Terus dikali tingginya yang kita cari. Ini dulu ada pertanyaan mungkin untuk mensubstitusikan ini semua. Silakan dulu Nek mau tanya. Enggak, Bu. Enggak ya, aman. Terus kita bisa sederhanakan. Mana yang bisa kita sederhanakan mungkin? 9 9 sama? sama 9 yang kanan. Boleh. 9 sama 9 ini. Terus ada lagi? 6. Ya, betul. 6 sama 6. Ada lagi? 8 sama 4. Oke, ini berapa ini? Ini 1, 2. 2. Terus ada lagi? Udah. Udah. Berarti di sini tingginya sama dengan apa? Tingginya sama dengan 2. 2 di apa? Ini masih ada 3 loh. Ayo. Kalau 3-nya ke sini berarti diapakan? Karena di bawah. Berarti kalau di dikali ya, berarti T-nya sama dengan 6. Jawabannya yang kira-kira ada pertanyaan dulu ini, kenapa 3-nya ke situ? Iya, Bu. Ya, tadi kan kalau sama dengan kan yang sejajar. Lah 3 di situ sebagai apa? 3 di situ penyebut. Nah, penyebut. Berarti kalau kita pindahkan ruas ke kiri, jadi dia berlakunya perkalian ya sama yang atasnya. Ya nggak tadi? Kayak misalnya gini, X sama dengan ini 2, X sama dengan 2/5. Berarti di sini, ini dikalikan silang ke sini, menjadi apa? Jadi 10 Sama dengan 2. Gitu. Oh, iya, iya. Contoh yang lain lagi, misalkan 5 sama dengan A/2. Berarti A-nya sama dengan apa? A-nya sama dengan Ini ke 5 sini. Iya, berapa? 10. Ya, gitu.
Bisa dipahami sampai sini? Nah, bisa, Bu. Oke, sampai sejauh ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak. Terus, emang soalnya modelnya kayak soal cerita, jadi kita harus kayak disuruh berpikir kritis gitu. Hmm, Gitu, kurang lebih. Nanti ini coba saya lengkapi lagi, nanti saya share aja ya jawabannya. Iya, Bu. Kiranya nanti mau ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di grupnya atau lewat admin, nggak apa. Iya, Bu. Ini kamu dari daerah mana? Dari Tangerang, Ibu. Jauh. Kelas 12 juga? Ini bukan kelas 12, Bu. Kelas berapa? Baru tahun kemarin lulusnya. Oh, tahun ini ya? Iya, iya, tahun 2025 ini. Terus mau rencananya habis ini mau kemana ini? Pengennya IPB, Bu, tapi Nggak apa-apa. Ya kan masih diusahakan dulu kan ya? ya,